Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai. Saya teruskan dulu ya. Nah, teman-teman, ini untuk mencapai Widyaswara yang tadi itu kita perlu kurikulum sekuat inilah ya. Sementara ini ya. Ini yang ada sekarang kurikulum kita. Jadi manajemen konflik itu punya tempat yang sangat strategis di nomor 11 itu dengan hampir 10 jam pelajaran atau JP ya. Dan sebagainya. Ya, besar harapan saya nanti Bapak bisa menulis KTI di bidang how to manage konflik di lingkungan profesi Widyaswara ke depannya. Nah, teman-teman semua, ingat ya, saya kemarin ke sini ya. Jadi, tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang lebih besar kalau kita menggunakan cara-cara yang tidak berubah. Jadi kalau kita akan menghasilkan yang meningkat, kinerja yang meningkat, ya tentu caranya harus berubah. Tidak bisa tidak, ya kan? Itu ya. Nah, teman-teman semua, nah sekarang entitas diklat model lalu Henry. Perhatikan Pak ya. Nanti ini ada hubungan dengan corporate university ya. Teman-teman semua, badan diklat itu atau pusdiklat itu harus dianggap sebagai atau dibawa kepada atau dijadikan sebagai wealth creating institution. Institusi pencipta kekayaan bagi daerah atau satuan kerja. Bahkan dia institusi pelipat ganda kekayaan. Ya Pak ya, awas. Kekayaan tadi artinya bukan selalu uang Pak ya. Nyata, itu peran diklat itu. Makanya ke depan Pak, kinerja lembaga diklat itu diukur bukan dari berapa yang lulus saja. Itu berapa yang lulusnya baik dan sangat baik saja. Tapi akan diukur dengan misalnya dengan ROTI namanya, ROTI, Return on Training Investment. Kan negara invest di pendidikan dan pelatihan. Berapa returnnya? Diukur Pak. Ya, namanya ROTI, Return on Training Investment. Atau dengan cara yang lain namanya Cost and Benefit Analysis. Diukur semuanya Pak. Bukan lagi lulus berapa, lulus dengan nilai baik berapa, lulus dengan nilai cukup berapa. Ya itu penting, tapi naik lagi secara makomnya lebih tinggi. Ya Pak, itu namanya high impact. Ya kan Pak? Misalnya Pak ya, di Pemda tertentu, laporan keuangan Kabupaten Mojokerto misalnya Pak, belum WTP. Maka nanti dengan diklat harus WTP. Itu namanya high impact. PAD di tempatnya Pak Paulus rendah, harus tinggi. Namanya high impact. Nanti diukur Pak. Ya, dampak moneternya diukur semuanya. Itu namanya wealth creating institution. Atau bahkan menjadi wealth multiplying institution. Seperti itu lembaga diklat Pak. Makanya banyak lembaga diklat Pak yang dijadikan BLU lagi. BLU, Badan Layanan Umum. Ya kan Pak? Karena kita memandang badan diklat itu sebagai enterprising di government. Membuat seperti perusahaan lembaga diklat itu. Begitu Pak. Jadi sudah berubah semua mindsetnya. Dan di sini tentu peran Widyaswara penting. Ya kan? Di depan. Ya, nah, kemudian kalau badan diklat menjadi lembaga yang hebat itu kan tergantung pada orang, human resources. Siapa di sana? Ya Widyaswara antara lain. Siapa di sana? Ya para surat yang ada, pustakawan, arsipar, ya kan Pak, keuangan dan sebagainya itu. Itu harus kuat human resources. Apa tujuannya? Supaya customer-nya puas. Siapa customer-nya? Ya SKPD itu. Kan bukan cuma badan kepegawaian daerah, bukan cuma BKD. Harus semua customer-nya puas. Customer satisfaction. Harus puas. Ya itu Pak. Kan tidak bisa. Harus puas dia. Kalau dia nggak puas Pak, lama-lama jadi penyakit dia. Dia bilang, untuk apa sih ada badan diklat ini? Gitu Pak. Wah ini Widyaswara ini ngajarnya nggak ada gunanya. Hanya begitu Pak. Kalau dia nggak puas, tapi kalau dia puas, dia akan minta terus. Nah, kalau customer-nya puas, SKPD itu puas oleh kita, maka dengan sendirinya Pak, Renstra Satker itu tercapai Pak.
Renstra-nya tercapai, Pak. Penerimaan pengeluaran KLD tercapai. Kementerian lembaga daerah tercapai, Pak. Misalnya begitu. Ya, nah, apa syaratnya Badan Diklat itu harus well creating institution itu? Ya, harus jelas ini syaratnya, Pak. Syaratnya pertama, desain trainingnya dan jasa yang pas dengan kebutuhan user. Ya kan, Pak? Jangan buat pendidikan yang Anda bisa. Itu semua orang bisa. Anda harus buat pendidikan yang user butuhkan. Perhatikan, Pak, ya. Kalau Anda hanya membuat training yang Anda bisa, namanya cost based, cost oriented, atau resource oriented. Ulangi ya. Kalau Bapak atau Badan Diklat hanya bisa membuat diklat yang dia bisa, itu namanya resource based. Tapi Anda harus buat diklat yang user butuhkan. Namanya market based. Ya kan, Pak? Nah, butuhnya apa dia? Yang high impact, pencapaian Renstra tadi kan, Pak? Nah, sayangnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berubah dari resource base ke market base, pasti Badan Diklat tekor resources. Pasti kekurangan resources. Ya kan, Pak? Oleh karena itu maka supaya resources-nya bisa dimaksimalkan, dibentuklah Korpu itu. Resource di sana dan resource di sini menyatu dia. Embedded namanya. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Akhirnya kemudian nanti satker-satker itu Pak ikut memiliki diklat ini. Dia yang punya diklat ini, dia ikut memiliki diklat ini, dia ikut bertanggung jawab diklat ini. Gitu, Pak. Tentu Widyasara membuat menunya, juga mentransformasi materinya. Awas, saya nggak bilang transfer, Pak ya. Mentransformasi materinya. Itu berbeda sekali. Jadi bukan begitu. Terus yang kedua, Pak, apa syaratnya? Kalau Anda mau jadi well creating institution, hey Badan Diklat. Yang kedua, penyelenggaraan diklatnya harus cost effectiveness. Bukan efisien lagi, Pak. Bukan lagi produktif aja, tapi harus cost effectiveness. Apa itu? Berarti kan, Pak ya, ada input, ada proses, ada output. Ya kan, Pak? Kalau output dibagi input namanya apa? Productivity. Kalau input dibagi dengan output namanya efisiensi. Ya kan, Pak? Terus P-nya diapain? P-nya yang di tengah itu. Nggak diapain. Nah, sekarang P-nya itu yang kita kerjakan, Pak. Namanya cost effectiveness. Apa artinya? Artinya kegiatan-kegiatan diklat yang tidak penting bagi customer dapat kita hilangkan agar cost-nya turun. Tapi mutu nggak terganggu, gitu loh, Pak. Itu, Pak. Persis seperti perusahaan lakukan. Mengapa perusahaan Jepang itu bisa menjual produknya dengan harga lebih murah daripada lain? Karena dia cost effectiveness, Pak. Mana proses yang tidak memberikan nilai tambah bagi konsumennya, dihilangkan sama dia, dinolkan semua. Bahasa agamanya itu zolim. Anda bayangkan, masa konsumen bayar sesuatu yang tidak penting bagi konsumen? Itu yang kedua, syarat yang kedua. Ini kuliahnya lama, Pak, kalau bicarakan ini. Perlu ada sesi khusus. Terus yang ketiga, Pak, relasi yang optimal antara provider, Badan Diklat dengan user. Nah, karena ada korpus sekarang, Pak, makin indah dia. Makin ngeklik gini. Gitu, Pak. Nah, tentu ini akan menimbulkan konflik, Pak. Akan menimbulkan konflik semuanya. Ya, akan timbul konflik dari semua ini. Oke, saya teruskan lagi ya. Teman semua, ini tujuan belajar kita udah jelas ya, Andi. Nah, sekarang perhatikan, Pak. Coba sekarang Bapak renungkan, Pak ya. Apa sebetulnya konflik itu? Ya toh? Ya toh? Kadang-kadang kita tabokin orang kan, Pak. Bercanda gitu, dia responnya lain. Kita maunya bercanda, dia responnya lain. Timbul konflik. Ya toh? Jadi coba Anda lihat, yang lain bicara, yang lain mendengarkan, timbul juga konflik. Ya toh? Tapi intinya, Pak ya, semua komunikasi, semua connecting yang tidak start dari hati, dikirim ke otak dan pikiran dan tindakan, pasti menimbulkan konflik, Pak. Pasti. Baik kita maupun dia. Ya kan, Pak? Terus konflik juga ada pada diri orang seseorang. Kalau individu orang ada juga konflik. Nanti di belakang kita akan bahas sama-sama ya. Nah, sekarang coba perhatikan, Pak ya.
Coba sekarang Pak ya, diskusi kolaboratif yang ketiga. Semua harus ikuti Pak ya, semua ikuti permainan ini. Host, saya dibantu host ya. Nah, coba Anda tuliskan kepada saya Pak, 4 kata atau frase tentang apa yang sudah pahami tentang konflik. Apa aja? Kalau Anda ngomong konflik itu kira-kira apa di benak Bapak? 4 kata aja, saya nggak minta kalimat. Kata saja, word atau frase. Ya kan, mengenai konflik. Sesuai dengan pemahaman saudara. Clear Pak ya? Sudah paham ini? Halo? Paham. Paham, oke. Sekarang kalau gitu Pak, sekarang Anda masuk klik menti.com. Saya tunggu. Klik menti.com. Kita pakai software yang kedua sekarang. Menti.com. Saya kasih kodenya 7789806. Oke. Klik di Google atau di Chrome. Google atau Chrome. Menti.com. Ya, menti.com. Itu seperti tulisan saya, huruf kecil, Pak. Dicontoh di slide ya, ada. Menti.com. Terus ada kodenya. Silakan jawab. Sudah klik kodenya? 778. Oke. 778. Sudah ketemu angkanya? Pak, kodenya berapa, Pak? Kodenya tadi berapa? Hey. 778. Coba. Jangan kembali ke layar lagi, Pak. Kenapa layarnya? Layarnya kenapa? Tidak. Nah, 77. Jangan teriak-teriak tuh gini. Kodenya 77 udah 89 terlanjur teriak, Pak. 806. Ketik menti.com. Contoh saya udah jelas sekali kan, Pak. Mentinya huruf kecil, .com. Klik kodenya. Oke, udah ya. Susah. 7789. Udah. Berapa, Pak? Foto aja, Pak. 806. Betul. Ya, 806. Ya, Pak ya. Sudah? Nah, udah. Oke. Sudah, saya tunggu. Silakan. 4 kata. 4 Tulis kata. langsung 4 kata. Itu ada kodenya di atas, Pak. Tuh. Saya tunggu, Pak, ya tuh. 7789. Kodenya dulu Pak, berapa tadi Pak? 77 berapa? Itu di atas sayang kelihatan. Ya Tuhan, ampunilah dosanya. Tuh kan lihat tuh, benci, permusuhan, marah, anti. Wah, lihat tuh. Semua lihat di layar? Lihat di layar? Semua lihat di layar tidak? Tuh, Anda lihat. Belum Itu bisa dia. tulis kode. Loh, kenapa bisa kode? Kan sederhana, Pak. Menti.com keluar, masukin kode kan selesai. Jawab. Pendapat. Bapak lihat nggak di layar saya? Saya sudah ngirim, Pak. Pindah layar ini, Pak. Hah? Sudah saya submit, kirim, Pak. Ya sudah, Bapak lihat layar. Bapak, mohon maaf. Pindah layar, Pak. Lalu saya sudah kirim, sudah tersubmit belum, Pak? Ya, kita nggak tahu, Bu. Ibu lihat layar saya tidak? Oh. Ibu lihat nggak layar saya? Layarnya Pak. Tidak, Pak. Layarnya masih yang tadi. Masih yang tadi layarnya, Pak? Masih yang PowerPoint? Iya, Iya, masih. Pak, yang PowerPoint, Pak. Kelihatan. Ada stop share dulu yang itu. Dulu, Pak. Kelihatan, Pak. Bapak stop screen di layar dulu. kita. Stop screen dulu, baru share lagi. Enggak, sudah. Sekarang sudah Belum, ini, Bu, Bapak. sudah. Sekarang Belum, saya Belum, sudah. Bapak. Keluar dulu, Belum. Pak. Keluar dari Masih layar ini baru masuk Menti. PowerPoint, Bapak. Pak, masih PowerPoint, Pak. Iya. Baru Kita ya. Ntar saya cek dulu ya. Nah, coba kita lihat. Pelan-pelan aja nih. Nah, serang kelihatan? ya. Kelihatan? Wah, Kelihatan. Nah, ini dia contoh metodenya nih. Ini dia, Pak. Ini jawaban Bapak. Ini nama Bapak nggak ada di sini. Coba. Jadi banyak sekali yang menjawab. Ini semua sudah ngisi? Sudah, Pak. Sudah. Baru 16 orang yang ngisi. Baru 16 orang yang mengisi. 4 kali 30, berarti ada 120. Iya, mana? Yang mengisi baru 17 orang. Coba lihat. Kolom yang harus diisi kode nggak bisa dirubah, Pak, itunya, angkanya. Makanya dia nggak bisa dong, Pak. Seperti aja Pak Gunardi. Di sini ada Please wait presenter, Pak.
Kenapa yang lain bisa, Bapak tidak bisa? Nah, Sesuai Jadi yang- kode presenter. yang sudah menjawab Pak 20 orang. Lihat Ya. Pak, lihat di layar, lihat di layar. Iya. Asik kan Pak? Hasilnya ya. Hasilnya ini ya Nah. Pak lalu ya. Ini hasilnya yang empat kata itu untuk 4 frase per orang itu. Yang baru menjawab Pak hebat banget. baru 20 orang, ya kan? Yang menjawab baru 20 orang. Gitu ya. Udah, Pak. Nambah lagi. Nambah lagi, itu Pak. ada yang saya banggakan namanya Ibu Eva di sana yang membantu nanti. Ada Eva di sini? Ada Eva di Iya. sini? Mana Eva? Ada Bu Eva, Pak. Iya. Nah, Guru saya itu Bu. Eva Oh, instrukturnya ini. guru Bapak. Oh, Bapak kalau ya. Atas kita Pak. Ya, tapi jangan lama-lama bicara sama dia ya, nggak boleh lama-lama ya. Di 22 orang. Ya kan? Udah. Sebuah konflik Apalagi? Ayo, ini baru 23 orang, yang 7 orang mana? Ayo, cepat dong. Mana? Pak, saya udah masuk ini, Pak. Ya, Ya, sudah nggak usah. masuk, yang, Pak. Yang sudah jangan komentar, yang belum aja yang 7 orang mana? Iya, iya. Mana? Oke, Belum cepat. masuk bilang nanti ditahu Cepat, itu. mana? Tinggal 7 orang belum. Kenapa itu? Nah, awas ya. Clear ya? Clear kan? Nah, jadi ini kita tadi kan mencoba brainstorming. Kira-kira di benaknya peserta seperti apa yang dominan soal konflik itu. Ya kan Pak? Itu Iya. maksudnya. Jadi pengajar sudah tahu nanti pemahaman dia seperti apa peserta itu. Nah gitu. Nah ini dia. Nah, jadi sekarang Pak ya, yang baru menjawab 25 orang. Tidak kelihatan siapa yang menjawab, Pak. Pak. Iya enggak, Ada emang di- enggak perlu, ada di tidak bagian terjawab. sebelah bawah ya. Tapi Ya. suruh kanan bawah kan sudah ada tuh Pak. Berapa orang Ya. kan Pak? Ya, terlalu kecil, Pak, Nah, ini. untuk ngecek itu. Terlalu kecil. Apa itu kecil? Layar itu kecil. Ya, untuk kami 26 ketahui. sekarang. Oh ya ganti laptopnya berarti ya. Oke. Sudah Oke. Itu dia Pak. Kira-kira itu ya. Jadi sebagian besar peserta kita Pak, kalau bicara soal konflik di benaknya itu bicara tentang kepentingan, tentang perbedaan, rasa marah, ya kan ya? Ada yang berharap adanya solusi, ada potensi permusuhan, ya kan? Atau salah sangka, salah persepsi, ya kan Pak? Ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Jadi banyak sekali Pak di benak Bapak itu kalau Anda bisa tentang konflik itu. Tapi kira-kira Pak, medan area konflik itu seperti ini pembicaraannya. Jadi Bapak sudah keren semua sebetulnya. Ya kan Pak? Nah ini, tinggal nanti kita pertajam saja Pak soal konflik ini. Terus ada lagi yang belum nambah lah ini. Ada 4 orang yang belum Pak. Kenapa ini? 26. Gitu. Kalau kita masih ada 10 menti lagi ke depan. Ya. Nah, ya ini namanya word cloud. Saran saya kalau Bapak mengajar, di awal-awal mengajar kasih ini dulu Pak. Dia tidak perlu sign up menti. Cukup Mantap, masuk ke Google atau Chrome, klik menti.com, masukkan ini kode ya kan. Kalau Anda gratis, ya Anda maksimal 2 dulu. Ya kan 2 papan. Kalau butuh 3, ya hapus dulu yang lain kalau mau tetap free ya. Oke. Itu dulu ya. Nah, jadi Bapak sudah tahu sekarang. Jadi yang 30 orang ini Pak, kalau saya ngomong konflik, di benaknya, dokter sekalipun dia, di benaknya ada kata-kata kepentingan. Ada yang mungkin memperjuangkan kepentingan, ada rasa marah, ada gap yang timbul, permusuhan. Tapi sebagian besar yang 30 orang ini bicaranya tentang permusuhan, kepentingan, perbedaan sama marah. Makin besar hurufnya Pak, makin dominan yang bicara di kelas itu. Ya Pak ya? Terus nambah lagi nih. Terus Anda lihat, terus dia akan nambah terus. Ini kita punya Mentimeter, ya Pak ya? Nah, terima kasih banyak nih. Sayang 4 orang belum bisa bergabung 4 orang lagi ya. Sayang sekali. Kodenya Kita nggak bisa lihat. diketik, Ada. Pak. Entah apa yang salah, Pak. Kenapa? Kodenya nggak bisa masuk, Pak? Iya, Pak. Kodenya nggak bisa diketik. Di kotak untuk ngetik kode itu nggak mau. Kursor juga nggak mau bergeser, Pak. Langsung Display aja, juga nggak langsung mau. aja ketik Pak, langsung Langsung aja. ketik, Kalau Pak. dihapus Langsung nggak bisa. langsung Langsung info aja, Pak. ketik, Pak. Nanti Langsung langsung ketik, Pak. Perlu Ketik. hapus langsung. Nggak Jangan perlu dihapus. dihapus, langsung. Dia kan hapus sendiri, Pak. Hei. Iya. Baru. Ini memang learning urgency. Nggak juga mau. Nggak usah dihapus langsung. Ini namanya new. Nggak mau, Bu. Kursornya juga nggak mau.
Oh iya, berarti laptopnya ganti Pak. Pak dari mana Pak? Pak ini Lem Pak biru Cukup. ya, diganti lem Lem biru, Pak. biru, Pak. Hah? Di lem biru, Ganti Pak. laptop belum ada JP-nya. Aduh mati aku. Jadi gimana Konflik nih? juga Pak. Ini konflik juga Pak. Bisa Pak caranya. Pak Lalu kok yang muncul sama kita itu grafik Pak Lalu? Apa artinya Grafik itu? apa? Enggak ada grafik yang harus keluar Ada ya. grafik batang itu yang muncul di kita waktu kita setelah kita submit Pak. Oh, harusnya keluarnya ini Pak, namanya word cloud. Ya, oke ya. Itu dulu ya. Jadi saya tutup dulu Pak ya. Tutup dulu nih ya. Kita tutup dulu. Selesai. Jadi saya hanya ingin menangkap. Kita ingin menangkap sebetulnya audiens di kelas ini kalau kita bicara what about conflict, sebenarnya di benak dia apa di benak dia? Ternyata ya oke, so far oke. Ada bicara tentang marah, salah persepsi, perbedaan kepentingan, salah paham, ya kan? Ada gap, ya kan? Ada juga yang kata-kata menghindar, ada kata sentimen, salah persepsi dan sebagainya. Ya kan Pak? Kita lihat semuanya itu. Nah ini semuanya menarik ya. Oke. Baik. Sekarang saya akan keluar dulu ini. Saya akan keluar dulu ya. Sudah ya. Nah, saya stop share dulu ya berarti ya. Stop screen. Nah, oke. Saya minimize dulu. Oke. Sekarang saya kembali lagi ke sini. Nah, jadi sederhana Pak. Nanti ngajar harus pakai ini Pak ya. Ngajar pakai ini. Nggak usah download, nggak usah bayar. Belum keluar di sana Pak. Hah? Belum keluar dari layar yang tadi. Belum layar. Masih ya. Oke. Sekarang sudah. Oke. Tolong saya dibantu dilihat karena saya juga biasanya yang nyiapin ini kan orang lain gitu Pak. Sekarang harus kerjakan sendiri. Nah, ini sekarang udah oke Pak. Sudah clear ya? Sudah Pak. Ini teman-teman. Jadi kita di kelas virtual Pak bisa seperti kelas biasa Pak. Namanya kolaboratif. Nggak usah takut Pak. Tetap ada interaksi yang hebat ya. Seperti ini ya. Oke. Saya terus lagi sekarang. Nah, sekarang berarti apa tuh konflik, Pak? Jadi proses yang dirasakan oleh satu pihak bahwa kepentingan dia ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak yang lain. Kan begitu Pak Arya. Tadi kan kira-kira ngomongnya gini tadi tuh. Sama pendapatnya Pak Golifur. Yang nulis buku tahun 2018, literatur saya itu. Bukunya namanya Organization Behavior. Ya kan gitu. Jadi Bapak keren semua tuh. Jadi saya nggak usah ngajarin lagi, ngapain? Gitu. Ya bahasa Inggrisnya. Jadi proses. Jadi dia nggak seketika Pak konflik itu. Ada prosesnya. Nggak ujuk-ujuk gitu Pak. Ujuk langsung sentimen. Enggak. Dia ada prosesnya bertahap. Jadi ada proses or konflik. Mengapa ada kata proses? Karena tidak tiba-tiba terjadi Pak. Ada tahapan-tahapannya. Baru dia menjadi akut. Ya kan Pak? Nah. Ya, oleh satu pihak. Nah, pihak itu siapa? Bisa orang, bisa tim, bisa kelompok, bisa organisasi, Pak. Ya. Bahwa kepentingan dia dipengaruhi oleh pihak lain. Pihak lain itu siapa? Orang lain, bisa kelompok lain, bisa tim lain, bisa organisasi lain. Ya, Pak ya? Paham? Ini udah paham, Pak ya? Paham sudah. Oke. Perhatikan, Pak ya. Ujian kita itu hari ini, Pak, sepanjang hari. Jangan khawatir ya. Pokoknya nikmati aja. Bapak harus senang-senang. Nggak boleh susah. Jelas. Ini bukan ilmu aneh, biasa-biasa aja ya. Jelas ya. Cuman yang ngajarnya yang keren gitu kan ya gitu aja. Nah. Terus habis sekalian kalau kita melihat konflik itu Pak Paulus, tergantung ahlinya Pak. Anda bisa dari perspektif antropologi, ya kan? Melihatnya ini konflik timbul akibat persaingan antara dua pihak, ya kan? Ya kan? Itu kalau bisa segi antropologi, bisa keluarga, kelompok, organisasi dan sebagainya, ya kan? Nah, ini menurut pendapatnya Pak Chang. Kalau Anda lihat dari segi perspektif ekonomi, karena apa nih? Karena adanya keterbatasan resources. Sumber daya yang terbatas, Pak. Ya kan gitu. Ada scarcity. Jadi scarcity itu Pak adanya konflik. Tolong dimatikan dulu host di mute. Nah, terus perspektifnya manajemen. Bisa juga ada timbul. Misalnya karena adanya agreement and disagreement.
between people, atau between team, between group, between organization, ya kan? Itu namanya perspektif manajemen. Pak Lalu Henry di dalam praktek jelas nggak bedanya 4 perspektif ini? Ya nggak jelas Pak, tipis-tipis aja. Saya mau katakan para ahli melihatnya seperti ini, gitu ya Pak ya. Anda jangan hafalin ini di ujian nggak ada semua ini, nggak penting ya. Terus perspektif politik sama juga politik ini, ya kan? Konflik yang timbul karena pengambilan keputusan biasanya kalau di dalam bidang politik. Terus para ahli Pak juga menulis Pak. 86 ada, 93 ada, 2019 ada, 2020 maka saya tulis 2020. Jadi saya ada baca literatur Pak, sampai yang sekarang ini 2020. Misalnya pendapatnya Pak Fisher. Konflik itu sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok yang memiliki memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Itu kata Fisher. Kan sama saya dengan yang lain. Nah, cuman supaya Bapak puas sebagai akademisi, saya kutip beberapa buku dong. Karena berpikir ilmiah itu kan 3 syaratnya, Pak. Kalau bikin KTI kan 3 syaratnya, Pak. 1, based on theoretical thinking. Halo, bisa dimatikan nggak nih ya? Di Pak host Makassar. Yang pertama Pak, based on theoretical thinking. Apa itu? Ya baca literatur, baca-baca buku. Saya lakukan ini. Yang kedua, based on empirical studies. Apa itu? Ya jurnal, riset sebelumnya. Nah, kalau bukunya nggak ada, jurnalnya nggak ada, boleh nggak saya buat KTI? Ya boleh. Namanya based on logical thinking. Alokasi otak kan Pak? Tentu idealnya kalau bisa 3-3-nya. Kalau nggak ada ya pakai yang terakhir. Based on logical thinking. Lalu Anda buat modelnya, Anda buat penelitiannya. Oke. Nah, kalau Pak Dean G. Pruitt tahun 86 menyebutnya gitu, konflik adalah persepsi. Persepsi dia mengenai perbedaan kepentingan, perceived divergence of interest. Jadi perception, ya. Dia belum menjadi fair, belum laten, baru persepsi. Itu sudah timbul konfliknya. Itu kata Pak Dean. Ya kan? Ya kan Pak? Tapi kalau Pak Fisher tidak Pak. Begitu ada hubungan pun dia sudah ada potensi konfliknya. Tadi kan Bidasara berhubungan dengan 9 item tadi kan Pak. Mengapa Bidasara penting ke depan? Anda lihat. Jadi memang konfliknya akan lebar, akan besar, akan tipis, ada yang tebal. Tergantung magnitudenya. Misalnya, konfliknya WI dengan bidang penyelenggaraan. Mungkin agak sedikit besar. Atau konfliknya WI dalam pengembangan kurikulum. Mungkin agak besar. Tapi konfliknya WI dengan kepala pusdikat, ya ada, tapi mungkin agak tipis. Itu maksudnya. Tergantung. Jadi size-nya depend on. Gitu Pak ya. Saya bicara potensi Pak ya. Gitu. Kalau konfliknya WI dengan satuan kerja SKPD, ya ada. Ya, bisa dalam, bisa dangkal. Bisa tipis, bisa tebal. Ya kan? Size-nya depend on. Gitu ya. Jadi ini para pendapat teori ya. Saya udah kasih juga bahan Bapak ini. Terus sekarang ada pendapat yang lain juga Pak. Misalnya Katz and Han menulis juga. T. Hani Handoko ini guru besar di UGM sudah menulis juga. Pak Sukanto Reksari Praja juga ini guru saya sudah meninggal 6 bulan lalu juga menulis tentang ini. Ya kan? Terus Henmer and Hogan bahkan menulis buku tentang how to manage conflict. Nanti dia akan saya pakai ilmunya dalam pertemuan kita hari ini. How to manage the conflict. Insya Allah pertemuan kita ini ada manfaatnya. Ingat konflik yang saya bahas ini Pak untuk organisasional. Tidak untuk rumah tangga. Tidak untuk keluarga. Tapi kalau Anda pakai teori untuk rumah tangga, kelihatannya cocok juga. Ya Pak ya. Ini aturan main saya tentukan sama Anda hari ini. Teman-teman semua, sedang konflik sangat dipengaruhi oleh tipikal personality seseorang. Saya Lalu Henry punya personality. Pak Agus Widiatmo punya personality. Pak Paulus punya personality. Pak Unin ada personality. Tiap kita punya masing-masing personality. Dan itu kelihatannya Pak, kata penelitian, dan itu firm, hasilnya konsisten sepanjang sejarah penelitian, ini punya kontribusi yang besar untuk mendrive potensi konflik itu. Dimanapun. Ya, dimanapun. Ya kan? Gitu. Nah, jadi nanti kita lihat. Nah, jadi konflik sangat dipengaruhi oleh typical personality. Ya kan Pak? Oke. Bisa Anda bikin tidak risetnya? Misalnya pengaruh
tipikal personality pegawai di Pusdikat X terhadap potensi konflik di organisasi itu. Bisa kan Pak? Kan bisa bikin gitu. Gitu, ya kan? Jadi topik pemilihan itu banyak sekali, Pak. Nanti Anda bisa lihat pakai skala-skala yang saya akan bikin nanti di ujung pertemuan ini. Ya kan gitu ya. Oke. Clear Pak ya? Oke, kayak gitu. Jadi ingat Pak, kepribadian seorang itu punya pengaruh yang lumayan besar untuk kreatif menciptakan konflik. Gitu Pak. Tapi kan organisasi kan harus berubah Pak. Kan tidak mungkin organisasi kita akan mencapai hasil yang makin tinggi kalau cara-caranya dengan cara-cara yang lama. Ya kan Pak? Kan tidak mungkin. Jadi kita harus melakukan perbaikan semua dan itu pasti ada posisi konfliknya. Oke. Sekarang coba perhatikan lagi. Perhatikan Pak ya. Perhatikan Pak. Sekarang perhatikan lagi. Coba sekarang Pak sebutkan 5 ciri-ciri personality atau kepribadian seseorang yang bisa memicu konflik. Sekarang audio video hidupkan. Seperti yang saya tulis di whiteboard, di screen. Coba. Oke, sekarang saya utamakan yang belum pernah bicara. Ciri personality. Apa kira-kira? Anda usah takut salah Pak. Semua jawaban Anda benar. Apalagi udah tua-tua begini. Benar semua. Coba sekarang. Coba Pak Gunardi Sigit, Pak. Apa itu Pak? Dari Balai Diklat Jawa Barat, Tanaman Jawa Barat. Kira-kira Anda usah takut Pak. Sudah apa? Minimal 5 aja. Ya, kira-kira 1, tipikal orang pemarah. Pemarah. Oke, terus? Kemudian egois. Wah, terus jangan takut-takut Pak. Nggak ada orang di sini. Tidak mau bekerja sama. Oke, terus? Kemudian tidak mau mendengar pendapat orang lain. Cukup Pak, cukup. Udah 5 kan? Keren. Itu dia Pak Gunardi Sigit. Sekarang coba seorang ibu, siapa ibu? Coba Ibu Supatiningsih. Ibu Supatiningsih. Oke, saya cari namanya. Coba Pak ya. Silakan Pak. 5 saja. Sombong. Orang yang sombong Pak. Orang yang sombong. Aduh, ya terus apa lagi? Angkuh. Oke. Yang lain boleh agresif. kasih yang lain boleh kasih respon jawaban temannya. Ya, terlalu agresif Pak. Agresif. Terus? Terus dia marah dan egois. Apa lagi? Itu sudah saya catat tuh, sombong, angkuh, agresif, egois dan pemarah. Itu yang saya catat Pak. Oke, sudah saya catat. Baik Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Wah, luar biasa. Oke, sudah semua. Saya ingin sekarang bicara sama Pak Imam Rosadi. Ada Pak Imam. Gimana Pak Imam? Ada respon soal itu Pak Imam? Dari Bangka Belitung juga nih. Ya, siap. Bangka Belitung Pak. Oke. Personality atau berbeda konflik itu pertama ya pemarah Pak. Sudah tadi. Apalagi yang lain? Intoleran Pak. Terus? Kemudian intoleran. What the meaning of intoleran? Intoleran dia tidak toleransi agak perjelas sedikit. Oh ya, intoleran itu dia tidak bisa menerima atau menolak pendapat orang lain atau prinsip orang lain. Oke, sudah cukup Pak. Kalau saya ke Pak Kidi, mana Pak Kidi? Ya Pak. Gimana Pak Kidi? Berbe ini Ki, ada nggak pendapat ini? Iri Pak, iri hati Pak. Iri hati. Iya. Anda pakai contoh Zulkifli Masa juga enggak apa-apa. Coba lagi coba. Lalu belah manu Pak. Terus. Jadi sifat iri hati pesimis Pak. Ya. Lalu yang berikut materialistis Pak. Materialistis Pak Kidi. Oke, baik. Oke. Sekarang coba kita teruskan lagi ke yang lain Pak. Saya Pak. Ibu silakan Ibu bicara dulu. Baik Pak, terima kasih. Ibu Budur. Siap. Silakan Baik Bu Pak, Budur. terima kasih. Yang pertama, mungkin karena ada keinginan yang tidak tersampaikan. Apa itu? Yang jelas apa itu ngomong? Keinginan yang tidak tersampaikan. Budur Pak.
Enggak apa yang tak sampaikan itu. Maksudnya Pak, hasrat. Widya Iswara itu kan punya kepentingan untuk mengembangkan dirinya melalui pengembangan kompetensi, tetapi institusi tidak menyiapkan anggaran untuk itu. Itu maksudnya Pak. Kemudian apa lagi? Tidak peduli lingkungan, artinya tidak peduli lingkungan itu maksudnya tidak bisa berkolaborasi dengan teman-teman sesama WI atau sama struktural. Kemudian ada perbedaan pendapat, kemudian mementingkan dirinya sendiri. Itu Bapak, terima kasih. Cukup. Aku hanya minta 5 aja, jangan banyak-banyak ya. Pak Abdullah Nasir ada Pak Abdullah Nasir? Lagi sholat, Pak. Lagi sholat, Pak. Terima kasih sholat, Pak. Tambahkan, Pak. Oh iya. Sekarang siapa yang bicara nih? Pak Cukup. Amir nomor 17, Pak. Iya, Pak. Pak Amir silakan. Pak Amir dulu ya. Silakan Pak Amir. Satu aja, Pak. Apa? Satu, haknya dilanggar. Aku minta 4, Hani. 5. Haknya dilanggar, egois. Tertutup. Orang yang punya introvert ya, Pak ya. Orangnya tertutup. Gitu ya. Tidak mau mendengar orang lain sombong tadi. Merasa diri gitu ya. hebat. Oke. Saya harus menunggu yang masih sholat ya Pak ya. Sampai jalan terus ya. Oke. Ada lagi punya pendapat? Fix main Pak. Bentar Pak. Saya ingin mendengar suaranya Pak Didi Singgih. Ya, terima kasih. Pak Didi, nggih. Ya, pertama, munafik. Jangan marah-marah, pelan-pelan aja. Ini sinyalnya tempat saya ndelap dulu Pak. Jadi kalau suaranya tidak keras, saya khawatir tidak sampai. Kebanyakan makan ikan mangut tinggi. Kebanyakan makan ikan mangut tinggi. Terus apa lagi, Mas? Ikan wader, Pak. Ikan wader, oke. Ya. Terus munafik pertama. Munafikun, terus oke. Ya, menghalalkan segala cara. Oke, awas. Saya tanya itu personality ya. Mau menang sendiri. Curang. Cukup. Temperamental. Cukup, itu Anda sebut 6 sudah, melampaui yang saya minta ya. Oh iya. Anu nyoh Pak, ini bonus. Pak dari Presiden Sultra. Siapa? Kafarudin. Oh, Pak Kamarudin, silakan Pak Kamarudin. Ya, baik. Pak Kafarudin. Kafarudin nomor 13, ya, Pak. Oke, saya udah tulis, Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira teman-teman sudah tadi banyak mengungkapkan tentang sisi negatifnya yang membuat konflik. Tapi saya justru melihat sebaliknya, Pak. Ya, banyak sebetulnya juga yang dianggap konflik itu sekarang kalau orang rajin itu ya, orang disiplin, orang tegas, orang komitmen itu malah rawan juga memicu konflik, Pak. Kenapa? Itu bisa mengganggu kenyamanannya orang lain. Itu Pak, kalau saya melihatnya kondisinya sekarang Pak. Ya terima kasih. Di samping sisi negatif tadi Pak. Ini gara-gara di Makassar sudah banyak kena COVID. Ya sudah. Saya Pak. Ya sudah. Siapa nih Ibu? Ibu Ima ya? Iya, baik Pak. Terima kasih. Ini personality yang memicu konflik. Di sini ada idealis Pak. Idealis. Oh, orang itu idealis. Ya, terlalu idealis, kemudian apatis Pak, tidak ada keinginan, apatis, frustasi, agresif, dan egois. Itu mungkin. Iya. Ya, saya tambahkan Pak. Boleh saya tambahkan. Tapi Pak? Ibu Ima kalau Ibu Ima kalau ngomong egois jangan lihat saya dong ya. Saya enggak egois. Enggak Pak. Lanjut saya tambahkan Pak. Ada Pak Sridana. Ya, mau menang sendiri, yang pertama. Yang kedua, ya, merasa lebih dari orang lain. Kedua, yang ketiga, ada konflik kepentingan. Konflik of interest. Kemudian, ya, merasa berwenang. Kemudian yang kelima, selalu menonjolkan diri. Cocok. Oke, kita fokus ini. Nah, teman-teman sudah. Sekarang saya cukupkan dulu ya. Sekaligus izin sholat. Oh gitu ya. Pinter juga ya. Iya. Kenapa kita nggak nanti break waktu jam 12 siang atau jam 1 waktu di sana ya sholatnya ya? Ya sudah.
Siap. Iya. Lanjut Pak, lanjut. Nah, sekali lagi itu ketua kelas saya terusin dulu ketua kelas ya, Pak Ketua. Ketua kelas dari Makassar. Udah mendahului. Izin salat. Oke, saya teruskan dulu Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, sedang kita lihat sekarang apa personality yang bisa memicu konflik itu. Ini kan Pak, tadi kan ada tipe A, ada tipe B orangnya, ya toh? Ini semuanya meng-arise konflik, menaikkan eskalasi konfliknya ya. Lihat Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda marah, kalau Anda situasi marah itu seringkali karena lidah Anda bekerja lebih cepat daripada pikiran Anda. Ya kan? Ya kan? Anda lihat tuh yang tulisan merah itu. Seringkali orang tuh kalau marah Pak, bicaranya itu lebih cepat, lebih duluan daripada berpikirnya. Ya kan? Dia makin parah lagi kalau tidak start dari hatinya. Makanya Allah bilang start dari hati, cek ke hati masing-masing, lempar ke pikiran, baru bicara. Ini untuk memanage agar konflik tidak terjadi. Clear Pak ya? Nah, setiap 1 menit Anda marah itu, setiap Anda marah 1 menit, itu akan mengurangi 60 second kebahagiaan Anda. Dan itu tidak akan bisa kembali. Ya Pak ya? Perhatikan ini. Jadi, Pak Rahmat dimatikan tuh. Pak Rahmat Syahri. Di mute dong. Di mute. Host di mute semua tuh, host. Nah, teman-teman semua, sekarang kita lihat personality. Ada orang Pak Bu Budur yang sangat kompetitif orangnya. Maunya bersaing terus. Kompetitif. Ada orang yang kepribadiannya kuat. Ini yang A nih. Atau sedikit memanfaatkan waktu istirahatnya. Dia kerja terus. Aktif sekali orangnya. Ini ada tipe orang seperti itu. Ya. Kemudian mengutamakan deadline waktu. Harus tepat waktu. Deadline harus tercapai. Ini tipe orang yang pertama ini. Saya jujur Pak, saya termasuk tipe yang nomor 1 ini. Gitu, nah, tapi dia situasional. Ibaratnya ini tipe yang pertama. Kemudian tipe yang B Pak, ada juga orang yang tipe B Pak. Bekerjanya itu harus dengan metode tertentu. Sehingga dia kesannya lamban Pak. Tapi dia coba mengumpulkan metodologi dulu. Metode dulu. Ya kan Pak Awas? Metode itu artinya cara, ya Pak ya? Lain sama metodologi ya. Apa itu metodologi? Ilmu tentang cara. Ya kan? Beda sekali ya. Oke. Terus sangat jarang mau berkompetisi nih orang nomor B ini. Ya kan? Dia jarang mau kompetitif dengan orang lain. Dia enjoy orangnya, menikmati waktu yang ada. Melakukan pekerjaannya dengan baik, tapi tidak perlu pengakuan. Dia kerja dengan baik Pak, tapi tidak perlu ada pengakuan di atasan, dia nggak butuh itu. Ini orang yang tipe yang B ini ya. Nah, terus menganggap semuanya mudah dan tidak perlu dipusingin. Santai aja. Ya kan? Easy going. Ini orang tipe B ini. Kalau orang A ketemu B, Pak, pasti dia akan terjadi benturan, Pak. Ada konflik kepentingan. Nah, kalau orang A sadar orang B, kalau orang B sadar orang A, konfliknya bisa diredam, Pak. Namanya resolusi. Nanti kita bicarakan di ujung. Ya, Pak ya? Oke. Terus teman-teman ini, ada lagi siapa? Ada lagi orang yang sifatnya agresif people, submissive, dan ada yang asertif. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Mungkin ini agak sedikit serius sedikit ya. Nah, kalau orang yang agresif itu Pak, ciri-cirinya Pak, I want you to. Aku ingin ini. Kamu harus begini. Ya kan? Ya kan? Kerjakan apa yang saya katakan. Kamu bodoh. Itu orang-orang agresif, Pak. Biasanya badan orang ini, Pak, tegap, straight, lurus ke atas. Badannya, Pak. Orang ini, ciri-cirinya gitu, Pak. Itu kalau kita lihat dia punya body style. Karena ada ilmu namanya body language, ya, Pak ya. Nah, kemudian menunjukkan, mengarahkan, menekan meja. Biasanya kalau dia orang sering menekan meja, kalau berdiri di meja dia tekan meja. Ya kan, Pak? Ya, itu untuk menekan perintah. Melipat tangannya penuh begini, Pak. Lihat saya tidak? Ini orang-orang agresif. Jadi WI harus tahu nih, Pak nih. Begitu lihat pesertanya di kelas seperti itu, atau lihat kalau rapat dengan di kantor seperti itu, oh ini orangnya agresif. Ya, Pak ya? Nanti pelan-pelan melihatnya. Terus yang kedua ada orang yang submissive people. Ya kan? Orang ini, Pak, biasanya
nggak mau lihat mata dan kita. Dia kontak mata dia tidak berani kontak mata sama kita. Kalau kita lihat, dia nunduk. Ini orang submissive people. Apa? Saya nggak bilang orang ini buruk, Pak ya. Ini ciri-ciri orang ini, ya. Kemudian dia posturnya tidak tegap, agak sedikit bungkuk. Berbicaranya dengan tenang. Sedikit-sedikit ada unsur gelisahnya, ya kan? Tapi tapi tenangnya itu kuat. Biasanya kalau ngomong, Pak, maaf ya, izin dulu ya kan? Itu semua kesalahan saya, ya kan? Oh, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang yang submissive. Jelas lah ya? Jelas, tolong bedakan Pak ya. Tolong bedakan. Jadi kalau Anda menghadapi orang yang submissive, ada yang gebrak-gebrak meja ya, pasti konfliknya makin tebal, makin melebar, frekuensinya makin jauh, ya kan? Itu. Terus yang ketiga, ada tipe orang yang juga assertive people. Kalau ngomong orang ini, Pak, ayo, cepat. Ya kan? Bagaimana kita mengerjakan pekerjaan ini? Gitu? Dan seterusnya. Ini ciri-ciri orang yang assertive people. Biasanya orang ini badannya tegak dan lurus seperti orang agresif. Ya kan? Tapi penampilannya, Pak, selalu terjaga, Pak. Berdiri kakinya di lantai dua-duanya gini, lurus. Ya kan? Dia senyumnya banyak, Pak. Karena Allah kan Rasulullah suruh kita senyum, Pak. Kalau laki-laki 70 kali sehari, perempuan 60 kali sehari. Karena jantungnya kuat kalau dia banyak senyum. Gitu. Ya, jangan karena sesuatu Anda nggak ada apa-apa Anda senyum, kan? Di laki-laki 70 kali sehari, perempuan 60 kali sehari. Senyum. Senyum yang wajar. Itu bisa menyarikan jantung. Terus selalu menjaga kontak mata orang ini, Pak. Assertive people. Tadi siapa yang bicara tuh? Itu, Pak ya. Nah. Jadi tolong Bapak pelajari ini sungguh-sungguh. Ciri-ciri badan sudah saya kasih tahu. Cara ngomongnya sudah jelas. Ya, Pak ya. Ayo jalan. Ayo kita kerjakan. Itu punya let's. Itu bentuk kalimat orang-orang yang assertive people. Saya nggak usah terjemahkan. Pokoknya nih, orang yang assertif. Sudah kita serap dalam bahasa Indonesia ini ya. Oke. Teman-teman semua. Terus ada lagi sekarang orang yang di luar ini. Ya. Nah ini. Ada lagi namanya personalities who cause conflict. Ada lagi, Pak. Pertama orangnya agresor. Agresif. Suka menyerang. Ada nggak orang yang begini? Menyerangnya bukan pakai fisik saja, Pak. Pakai kata-kata. Pakai sikap. Pakai tindakan. Pakai cara memandang. Gerakan tangan. Yang lebih parah, dia menyerang, Pak. Fisik. Ya kan, Pak? Nah, tentu ada ilmunya mengatasi orang seperti ini. Kalau ilmunya mau yang mana? Kalau ilmu yang putih bisa dibikin di orang tuh kaku, nggak bisa bergerak, bisa juga. Gitu misalnya ya. Nah, terus pasif. Ada orang yang pasif. Tidak aktif. Pendiam. Tidak semangat. Ya kan, Pak? Tidak semangat. Kemudian dia absenti, tidak aktif, sering berbuat kesalahan, sikapnya negatif, pembual, tidak melakukan apa-apa. Makanya untuk menjawab agresor ini, Pak, ada namanya teori J-Redin. J-R-E-D-D-I-N. Terkenal sekali, Pak. Jadi Anda buat di grafik sumbu koordinat pertama, sumbu koordinat. Ini kan, lihat tangan saya. Yang garis yang horizontal namanya TO. Task oriented. Bisa gambar di sana? Yang atas namanya RO, relationship oriented. Orientasinya relasi. Ini orientasinya tugas. Task, T-A-S-K, orientation. Bisa ikuti, Pak ya? Awas. Ini RO, relationship oriented. Ini task oriented. Garisnya begini. Perhatikan tangan saya. Ada orang, Pak, yang TO-nya tinggi. Melaksanakan tugasnya tinggi. Tapi relasinya rendah. Ya kan, Pak? Orang itu namanya TO tinggi, RO rendah. Biasanya orang ini, Pak, gagal juga. Kemampuan tugasnya tinggi, Pak. Rajin banget bekerja.
mampu dan pekerjaannya, tapi relasinya dengan teman sekantor rendah. Jadi TO-nya tinggi, tapi RO-nya rendah. Bisa ikuti ya. Itu namanya TORO, style. Ya. Yang kedua ada orang yang RO-nya tinggi, Pak. Tapi TO-nya rendah. Nggak bisa apa-apa orang itu, Pak. Kerja nggak bisa, tapi relasinya, Pak. Dengan atasan langsung. Tadi yang Sedana sebut itu. Ya kan, cari muka. Ya kan, di mana ada pimpinan dia nongol. Pimpinan selamatan dia nongol. Ya kan? Jelas pimpinan datang di mobil, dia yang sudah nongol di pintu mobil. Ini namanya RO-nya tinggi, tapi orang ini nggak bisa kerja. Jadi RO-nya tinggi, TO-nya rendah. Lama-lama Pak gagal juga orang ini Pak. Jadi yang khusus yang mana? Yang berhasil ada orang yang kemampuan tugasnya tinggi, TO-nya tinggi, juga RO-nya tinggi. Gitu Pak, ya. TO-nya tinggi, RO-nya tinggi. Semoga bisa diterima ya di secara virtual ini ya. Terus yang ada lagi jadi itu lagi unreliable. Awas, itu bukan teori saya. Teorinya Pak J. Redin namanya. Terkenal sekali Pak. Perhatikan itu. Kalau Anda nanti Widya Suara ada juga yang begitu Pak. Ada Widya Suara ada juga begitu Pak. Misalnya Widya Suara JPT. Ada yang begitu Pak. Tidak mau menjalankan tugasnya, tapi relasinya dengan kepala badan karena dia bekas bos juga tinggi. Itu nggak bisa. Yang non JPT juga sama, banyak juga yang begitu. Di semua kantor ada itu Pak. Ya kan ya. Nah, dia akan makin kompleks, dia makin akut tergantung dari pembinaan kepala kantor. Makanya kepala kantor itu kan orang yang tidak hanya senior saja. Dia harus menjadi role model. Pimpinan tuh namanya pimpinan, bukan manajer, kan leader. Ya, nah, oke. Terus yang berikutnya Pak, unreliable, tidak dapat dipercaya dan tidak meyakinkan orang ini, ya kan? Tidak meyakinkan orang ini, ya Pak. Oke. Terus tidak tepat waktu, santai, senang menyanyikan waktu. Ada tipe orang begini ya, resentful person, pembenci, sirik, dengki, pendendam, keji dan sebagainya. Ada yang keji Pak. Padahal dia sudah tahu Pak, kalau orang zolim kepada manusia, Allah bilang, ini kamu kalau zolim kepada manusia, aku nggak sabar kata Allah. Aku ingin membuat perhitungan kepada Anda sekarang juga. Ketika Anda masih sehat walafiat dan ketika Anda masih menjabat tinggi. Kata Allah begitu. Tapi kalau kamu zolim kepada aku kata Allah, oke, aku akan menunggu nanti di akhir perhitungan dengan saya. Seperti itu Pak. Jadi begitu bahayanya kita zolim kepada manusia itu Pak. Kalau orang paham ini Pak, nggak berani dia sebetulnya. Jadi orang tuh zolim Pak karena ketidaktahuan dia. Ya tak? Nah itu Pak. Jadi karena banyak orang pandai Pak tidak pernah berpikir. Banyak orang sekolah yang tinggi Pak tidak arif. Itu soalnya hari ini. Ya Pak. Nah karena kita Widya Suara Pak ngomongnya tataran-tataran beginilah. Tataran-tataran dewa begini. Begitu ya. Itu dia ya. Nah, teman-teman semua saya teruskan dulu ya. Sekarang coba lihat, perhatikan pelan-pelan ya. Sekarang saya kasih Anda bonus ya. Karena bahan saya nggak kasih ya. Ini ilmu saya sebagai Certified Behavior Analyst. Sekarang kita mulai uji cepat perilaku. Semua udah siap 30 orang host? Udah siap ya. Nah, perhatikan sekarang ya. Di kelas nanti Anda harus suruh murid Anda begini. Tes semua ya. Nah, karena kalau murid Anda berbeda-beda, Anda nggak bisa ngajar dengan cara yang selama begitu, ya kan, generik begitu ya, gitu. Sob ingat Pak ya, pendidikan itu sekarang Pak, diklat itu kan sekarang menjadi mandatory dan compulsory, wajib dan harus. Dulu kan tidak, dulu kan menjadi sukarela kan Pak. Sekarang kan diklat itu wajib Pak, 20 jam setahun kan Pak minimal, dan itu wajib. Jadi kalau ada pegawai yang tidak ikut diklat setahun 20 jam, dia boleh melaporkan asal langsungnya kepada komite ASN. Kata siapa? Bukan kata saya, Pak. Kata PP 17 tahun 2020. Jadi Widya Suara itu penting sekali, Pak. Jadi kalau pegawai Anda perhatikan, Pak. 4.200.000 kali 20 jam setahun. Anda bayangkan, Pak. Jelas, sudah ada angkanya, Pak. Berapa juta jam
dikalikan dengan kos per jam dalam rupiah, 200.000 per jam. Minta uangnya kemana? Ke Kementerian Keuangan. Jadi Kemenkeu harus siapkan uangnya, Pak. 4.200.000 orang kali 20 jam. Kali 200.000 rupiah per jam. Ketemu angkanya. Jadi Kemenkeu harus menyiapkan angkanya sebanyak itu. Itu namanya beban terikat. Ya kan? Saya ikuti, Pak, beban terikat. Beban pasti. Namanya committed cost bagi negara. Itu minimal pada 20 jam. Ya kan? Maka yang 20 tadi Pak sebut dengan diklat yang wajib, mandatory and compulsory. Bukan diklat yang voluntary. Sekali lagi ya, kalau ada ASN di daerah atau di KL yang tidak pernah ikut diklat 1 jam sekalipun setahun, dia dapat melaporkan alasan langsungnya kepada komite ASN. Jelas ya? Hati-hati loh Pak. Nah, itu dia. Sekarang perhatikan. Saya teruskan dulu ya. Sudah bisa paham ini? Host sudah lengkap orangnya 30 orang? Oke. Siap. Oke, siap. Sekarang lihat Pak, semua lihat saya. Saya orang yang paling penting saat ini. Anda semua lihat saya. Kalau Anda nggak lihat saya tahu. Meskipun saya di Jakarta. Ya Pak ya, saya tahu. Ya tahu. Saya lalu Henry ya. Ya, ada darah selaparang. Jadi Anda mesti lihat saya. Ya. Nah, teman-teman coba Anda segera pegang tangan Anda seperti yang saya lakukan. Coba, lakukan segera. Seketika Anda lakukan, yang biasanya Anda lakukan. Ini ilmunya dari Pak Roger Sperry tentang neuropsikolog Amerika Serikat. Dia mendapat dari Nobel di bidang split otak, ya kan? Split brain. Ini orangnya. Ini sederhana sekali Pak. Kita lihat perhatikan. Lihat tangan ini Pak. Ini 2 tangan silakan. Orang yang sebelah kanan saya, sebelah kanan, itu ibu jarinya di atas kan Pak? Ya tangan kanan. Ya tangan kanan, iya Pak, tangan kanan, ibu jarinya yang kanan di atas, ibu jari kirinya di bawah, ya kan Pak? Nah, yang sebelahnya Pak, ibu jari kiri di atas, ibu jari kanan di bawah. Bisa ikuti Pak ya? Perhatikan, konsentrasi, konsentrasi. Nah, mereka siapa saja Pak? Siapa saja? Ini sudah hadiah Nobel Pak. Orang yang ibu jari kanannya di atas, ibu jari kirinya di bawah, berarti orang ini dominan berpikir dengan otak kirinya. Ya ini. Ya kan Pak? Ini. Ya. Nah, orang ini dominan berpikir dengan otak kirinya. Perhatikan dong Pak. Konsentrasi Pak. Nah yang sebelahnya Pak, ibu jari kiri di atas, kanan di bawah. Berarti orang ini Pak, dominan berpikir dengan otak kanannya. Allahu Akbar. Anda bayangin Pak, otak kita itu 70% isinya air. Otak ini Pak, isinya air. Anda bayangkan. Dan jaringannya Pak, sejauh 70 km. Panjang jaringannya. Nah, sudah bisa ikuti Pak ya. Nah, perhatikan Pak. Yang Anda langsung aja, coba pindah. Langsung itu. Anda seperti apa? Anda bisa ikut. Berarti, kalau orang yang ibu jari kanannya di atas, berarti kan yang berpikir otak kiri yang dominan ya Pak ya? Bisa ikuti? Ya. Ya, awas. Kalau ibu jari kanannya di atas, berarti ibu jari yang di bawah, itu berarti orang ini dominan berpikir dengan otak kirinya. Dan orang ini kalau duduk di kursi, Pak, pasti melipat kaki kanannya ke kanan. Ke kiri, kaki kanannya ke kiri. Iya kan? Orang ini kalau duduk Pak, melipat kaki kanannya ke kiri biasanya. Gitu Pak ya. Oke. Nah kalau orang yang ibu jari kirinya di atas, kanan di bawah, berarti dia dominan pakai otak kanan. Kalau duduk di kursi, orang ini Pak, kaki kirinya dilipat ke kanan. Jelas ya? Pelan-pelan loh ya, pelan-pelan. Agak mahal ini. Orang biasanya bayar, ini nggak bayar. Nah, kemudian Ibu sekalian, orang yang otak kirinya dominan, biasanya Pak meja kerjanya rapi sekali Pak, bersih. Buku-buku rapi di meja. Lain sama yang kanan Pak, otak kanan yang dominan. Berantakan banget. Ya Pak ya, perhatikan. Pas kan? Nah, ini ciri-cirinya. Tuh dia. Perhatikan Pak ya.
Anda harus nanti Anda punya peserta di kelas, suruh ini semua di kelas, angkat ke atas tangan kalian semua. Nah, gitu. Anda lihat. Ya, nah ini dia. Kalau dia dominan otak kiri, Pak, ya kan? Orientasinya detail. Ini detail dia, Pak. Tapi kalau otak kanan, Pak, nggak mau detail dia, Pak. Ogah, maunya overall, keseluruhan aja. Big picture, gambar besar aja. Ya kan? Bisa ikuti, Pak ya? Bisa. Terus kalau orang yang otaknya kiri, Pak, praktis orangnya, Pak. Tapi kalau orang kanan, Pak, nggak sabaran, terburu-buru. Gerusa-gerusu. Ya, tapi mungkin tidak ya. Ya tergesa-gesa gitu dah. Tidak sabaran. Terus kalau orang yang otaknya kiri dominan, Pak, dia menghadapi risiko dengan cara main aman. Main aman. Dia bukan orang yang pengambil risiko. Dia bukan orang yang penikmat risiko. Dia risk averter orangnya. Risk averter. Tapi kalau yang dalam kanan, Pak, dia pengambil risiko. Namanya risk taker. Risk taker. Ya kan, Pak? Nah, kalau kepala kantor kita, Pak, tidak berani mengambil risiko, jadi kirinya dominan, Pak. Ya sudah. Ya kan? Percepatan perubahan itu ada, tapi lamban sekali gitu, Pak. Ya kan? Karena harus naik ke Gunung Kawi dulu, bakar Kemenyan dulu, dan sebagainya itu. Ya kan? Itu bedanya ya. Bisa terima nih, Pak ya? Bisa ya? Oke, ini teori yang pertama. Pakai lipat tangan. Awas, metode ini Pak sudah terbukti ampuh, dapat hadiah Nobel. Namanya split brain method. Jelas ya? Perhatikan pelan-pelan. Anda sungguh-sungguh perhatikan ini. Jadi ingat, tidak boleh Anda merendahkan yang kanannya kuat, kirinya lemah atau sebaliknya. Semuanya penting, Pak. Ini kita perlu ketahui untuk kita punya pendekatan berkomunikasi sama orang. Untuk memanage konflik. Itu maksudnya Pak ya, pelan-pelan ya. Clear ya, clear ya, clear. Saran berikutnya Pak, sekarang saya kasih bonus yang kedua. Saya kasih bonus yang kedua ya. Yang kedua Pak, saya sebut dengan, coba Anda lihat sekarang ini Pak. Saya lihat sekarang, saya udah bikin soal seperti ini. Nanti Anda juga bisa bikin soal seperti ini. Di kelas boleh. Anda sekarang sedang pergi berenang. Pada suatu hari yang sangat panas. Perhatikan Pak ya. Awas, ini tes. Apa reaksi Anda begitu melihat kolam renang? Anda pergi berenang, Pak. Udah siap nih. Ya kan? Udara panas sekali. Begitu Anda sampai di bibir kolam renang, apa reaksi Anda? Bisa 4 kemungkinan saya kasih. Yang ada orang yang langsung dia buka baju, lempar pakaian, lempar handuk, terjun ke kolam. Nomor 1 itu. Anda yang mana? Yang kedua ada orang yang sibuk. Bicara dulu sama penjaga kolam. Di kolam. Ayo, nih, kapan cuci? Ayo, ngobrol dulu. Ya kan? Sampai lupa dia harus berenang. Nomor 3 sekarang. Ada orang yang begitu masuk ke kolam renang, Pak. Lihat-lihat kolam renang, dia lihat-lihat dulu. Ya kan? Kira-kira sudah ada nggak yang sudah mandi ke kolam renang nih? Ya kan? Airnya anget nggak nih? Ada yang sudah mandi tidak? Baru dia terjun, baru ikut turun ke kolam renang. Tipe yang ketiga nih. Ada lagi tipe yang keempat, Pak. Ada orang yang begitu sampai kolam renang, Pak, nggak langsung mandi, Pak. Dia lihat dulu, analisa dulu. Kolam renangnya ini bersih nggak ya? Ini suhunya dingin apa panas ya? Ya kan? Kalau kira-kira sudah oke, baru turun ke kolam renang. Ya kan, Pak? Perhatikan itu, Pak. 4 tipe. 4 tipe. Anda harus milih 1 saja. Nanti murid Anda suruh ini. Ya kan? Ya kan? Jadikan ini, awas. Ini ilmu dari saya untuk Anda pelajari. Oke. Sudah ya? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Nah, sekarang coba Anda buat sekarang menti lagi. Menti 778 9806. 778 9806. Ya Pak ya. 78 sudah bisa ikuti? Belum Pak. Sudah. Oh, sama tadi ya 77? Sama. Oke. Sama kan? Oke.
Masih tentang frase itu, Pak. Frase konflik. Enggak dong. Sudah ini sekarang. Udah kelihatan ini? Ini kelihatan? Oh iya, iya. Kelihatan? Nah. Coba lihat, Pak. Pilih satu yang mencerminkan Anda banget. Awas, Anda banget. Itu bukan foto siapa, foto saya itu ya. Nah. Oh, itu foto saya minggu lalu, jadi masih muda sekali ya. Awas. Kalau Anda bicara tidak boleh menyebut usia Anda ya. Kalau Anda menyebut usia Anda, nanti Anda punya adrenalin langsung turun ya. Tidak boleh menyebut angka usia ya. Oke. Terus pilih satu yang mencerminkan Anda banget. Ya kan? Karena kata Bank Dunia 65 tahun ke bawah disebut pemuda. Ya Pak ya, oke. Anda pergi berenang pada situasi yang amat panas. Apa reaksi Anda begitu melihat kolam renang? Di sana ada pilihannya bukan? Oke. Betul? Betul? Oke. Mana? Belum Anda kirim ke saya jawabannya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jawab di mana, Pak? Iya, ada di sana. Pak, sudah dikirim. Ya. Mohon izin Pak, lalu Pak Samaka sudah mengirimnya Pak. Ya sudah, ini udah jadi jawabannya, ini sudah ada tuh. Sudah. Iya, sudah ada, Pak. Sudah kelihatan nggak? Sudah. Itu dia, itu jawabannya. Terus ya. Baru belum ada yang ngisi. Keren nggak? Keren nggak ngajar begini? Keren. Ya, keren. Baru 20 orang yang menjawab. Ya, saya di antara 20 itu, Pak. Ya, jangan dijawab, nggak usah dijawab. Tenang aja. Aku bikin suaranya ibu-ibu aja deh. Gitu. Coba, gimana tuh? 23 orang yang menjawab. 70%. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Layarnya masih Pak. Belum muncul di Pak. layarnya belum di-share, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kenapa Gambarnya yang lain? lope-lope, Pak. Lope-lope. Kenapa yang lain sudah menjawab kok Anda belum? Halo Pak, lalu Paulus Samaka Pak sudah masuk Pak? Ya, enggak, Gimana rasanya Pak Paulus? Namanya tidak ada Pak Paulus. Lihat nih kan. Belum di-share, Pak. Pak. Sudah masuk. Anda belum kirim ke saya. Sudah, Pak. Host bantu host. Baru 25 orang yang menjawab, belum semuanya. Ya. Awas. Kira-kira 68% menjawab nomor 4, Pak. Ya kan Pak? Ya, betul. Sudah kata makanya Pak. Yuk, Bapak enggak. Betul, Pak. Bapak, iya Bapak enggak. Takut tenggelam, Pak. Takut tenggelam kalau tidak tahu kolamnya. Takut tenggelam. Kolamnya panas. Nah, Bu Budur sudah menjawab, Bu Budur. Sudah, Pak. Iya, nomor 4, Pak. Ini dia. Nanti muridnya suruh nih ya. Nah, oke. Kita tunggu dulu Pak, 3 orang yang belum menjawab. Ya kan? 3 orang ini kenapa? NTB sudah jawab semua NTB? Sudah, Pak. 4 orang. Oke, baik. Jangan Belum tidak muncul, menjawab, Pak. Pak ya. Kenapa tidak muncul, sayang? Di Udah. Zoom-nya kok belum kelihatan, Pak? Ibu Budur lihat nggak bahan saya ini? Iya, Pak. Kelihatan? Pak. Iya. Masih PPT ini. 63% kelihatan, Bu. Masih PPT, Bapak. Ini masih PPT, PowerPoint, Pak. Pak. Masih PowerPoint. Ini masih PPT, Pak. Masih PPT. Muncul PPT, Pak. Bukan tabel-tabel hasil jawaban, Pak. Kenapa? Exit dulu, Pak. Keluarkan dulu, Pak. Waduh. Ntar dulu. Kok belum ini? Nah, Yang saya keluarkan muncul dulu ya. PPT, Pak. Waduh. Begitu ya? Bapak stop Dulu baru masuk lagi. Udah. Sekarang sudah keluar sekarang? Ya, sudah, Ya, Pak. sudah, Pak. Nah, Ini ini dia. baru oke. Jadi jawaban Anda tadi itu Pak, sudah lihat Pak, Pak. Sudah. 3 orang belum. Nah, ini lihat nih Pak. Jadi tolong di mute dulu Pak. Jadi 63% menjawab nomor 4. Oke, sudah ya. Bisa ikuti Pak? Bisa ya? Bisa. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan lihat kajiannya. Ini orang yang di 4 ini seperti apa sebetulnya ya? Orang yang 1, yang 70% itu apa orang itu? Jadi ini bukan soal banyak yang menjawab itu Pak, bukan Pak. Jadi ada orang yang tipikalnya nomor 1. Ada orang yang tipikalnya nomor 2, merah dan kuning. Ya Pak ya? Nah, di kelas ini hari ini Pak, banyak orang yang tipikalnya di nomor kuning. Ya Pak ya?
Bisa ikuti Pak ya? Itu maksudnya. Udah pelan-pelan ya. Sekarang saya akan keluar dulu ya. Stop share dulu nih ya. Nah, sekarang saya ke sini. Perhatikan Pak baik-baik Pak. Nah, saya kemana sekarang nih? Waduh. Hah? Share kembali Pak. Share screen Pak. Share PPT Pak. Bentar. Waduh. Oke. Saya kasih waktu dulu sebentar. Saya masih buka di sebentar ini. Supaya ketutup nih. Ya, sorry. Jadi gitu Pak. Jadi kita akan lihat nanti Bapak itu di mana perilaku dominannya. Saya kan nggak tahu Bapak itu siapa. Jadi Bapak sudah merasakan sendiri pilihannya kan. Bapak kan sudah lihat pilihannya di mana. Ya Pak ya. Nanti Bapak bisa pilih sendiri seperti apa ya. Nah, Bapak di mana tipenya itu. Di mana tipenya itu. Sudah sekarang? Pak. Oke, ntar. Waduh. Tadi saya keluar soalnya. Ya. Ntar. Oke. Sekarang sudah kelihatan belum? Sudah. Mataram. Sudah Pak, sudah kelihatan. PPT kelihatan. Nah, sekarang nah, tadi kan saya lihat. Nah, sekarang Bapak tadi kan sudah milih tadi ini. Nah, sekarang Bapak ini tipenya. Nah, ya kan? Nah, lihat sekarang teori ini Pak, namanya disk teori. Ya Pak ya. Nah, kalau dia yang menjawab nomor 1, tadi kan Pak, lihat kolam renang, langsung terjun. Nggak mikir-mikir. Ini orang ini Pak tipenya dominan. D, dominan. Ya kan Pak? Dari seluruh manusia di Jakarta Raya ini, yang punya tipe dominan itu Pak sekitar 18% saja. Biasanya orang ini Pak dia suka mimpin. Orang ini Pak tidak sabaran. Galak orangnya Pak. Itu nomor 1 ya. Jadi D itu yang pilih nomor 1. Saya nggak tahu siapa kan. Nah, terus sekarang yang menjawab nomor 2. Ini orang tipenya influence. Intim. Senang gaul banget. Gokil banget orang ini gitu. Orangnya optimis. Anti negatif thinking. Banyak kawan orang ini Pak. Ngomongnya tuh benci detail. Ya tak? Terus cuman pelupa. Ya kan? Dan banyak berkata lebay orang ini Pak. Ya kan? Pokoknya kita mesti bikin jalan yang enak aja. Ya kan? Enak-enak aja. Itu tipenya I, influence. Yang milih nomor 2 tuh I nih orangnya. Saya nggak tahu siapa. Yang ketiga ada orang yang tipenya S. Tadi influence apa? Influence. Masuk ke kolam renang, nggak langsung berenang Pak. Ngomong-ngomong dulu. Tanya-tanya, ngobrol-ngobrol kiri kanan. Akhirnya lupa dia berenang. Itu tipe orang E. Influence. Yang kedua ada tipe orang yang S. Stable. Yang milih soal nomor 3. Nah, ya kan Pak? Orangnya itu senang damai. Cuman lumayan cepat stres. Meskipun dia sabar juga orang nih Pak. Ya, slow. Suka yang kerja-kerja rutin. SOP begitu. Ya kan? Dan sebagainya. Terus, nah, tadi kita banyak di tipe nomor 4 kan Pak. Nomor 4 ini Pak, dia masuk kolam renang nggak langsung terjun Pak. Cek dulu, ini air bersih nggak ya? Kapan dibersihkan terakhir ya? Anget tidak ya? Terlalu dingin tidak? Suam-suam kuku nggak? Ini tipe nomor C, namanya compliance. Cermat orangnya. Kan Pak, jadi dia disk. Nah, orang tipe compliance ini cermat itu biasanya pecinta detail. Suka dengan data. Kalau belanja lama banget nih. Teliti, rewel sekali. Kalau nawar tuh lama gitu. Ya, saya nggak bilang ibu-ibu ya. Tapi kalau merasa nggak apa-apa. Rapi, jaga image banget, jaim. Disiplinnya tinggi. Ini tipe orang ini.
Nah, jadi kelihatannya kalau widya suara kita dominan di kelompok ini, ya mencerminkan itu emang. Kita banyak di I sama banyak di C ya. Ya kan Pak? Kita banyak di I, soal nomor 2, dan soal nomor 4, C. Great. Ya kan Pak? Nah, ini ada baiknya Anda petakan nanti buat teman-teman kita. Nah, kalau Anda ingin membuat karya tulis, bisa bikin soalnya Pak. Bikin soalnya tidak usah banyak-banyak, cukup 1 saja. Langsung pakai menti gini, keluar jawabannya segera. Jadi riset tidak harus berminggu-minggu, nggak harus berbulan-bulan. Cukup 2 menit. Ada biaya? Nggak ada biayanya. Ya kan Pak? Itu contohnya. Bisa dinikmati Pak ya? Bisa dinikmati ya? Oke. Sangat, ini enak. Ini sangat, iya oke. Itu dia ya. Nah sekarang Pak, karena sudah azan, Pak Ketua Kelas di Jakarta, saya harus berhenti barangkali Pak Ketua Kelas. Bagaimana Pak Ketua Kelas? Ketua Kelas sedang sholat. Kan? Nah itu dia. Di Bandung juga. Siapa? Setuju Pak. Nah, Setuju baik. Pak. Baik. Kalau Pak Ketua Kelas. Pak, Sholat juga nih Pak. Pak, saya mau izin ke Pak Tony Kurnia. Pak Tony bisa kita sholat dulu Pak Tony? Ya. Bisa Pak. Baik. Atas izin Sholat Pak jam Tony. berapa? Pak, kita izin Pak Tony. Nanti kita sholat dulu sebentar. Nanti jam 1 tepat kita mulai lagi ya. Siap. Oke. Ya, siap, Siap Pak. Pak, terima kasih, Terima Pak. kasih banyak Baik Pak. Pak. Izin Pak, izin Pak. Izin memang Ya, kita sudah Jam 1 istirahat Pak. Ada duka mau kita ini. istirahat, Pak. Silakan Pak. Siapa yang meninggal Pak? Ya Pak. Memang kita sudah mau istirahat Pak jadwalnya. Oh iya, silakan baik Pak. Oh udah istirahat ya? Iya Pak. Baik, Pak. Sudah jam Baik, Pak. 12.41 Pak. Jadi kita balik jam 2 lewat kalau tidak salah Pak. Oh enggak Pak, waktu Indonesia bagian Barat Pak. Iya Pak, benar. Bapak kan Pak tengah. Ilham, Pak Ilham Halo. infokan ke Bapak, Pak Unin, diinfokan ke Bapak, Pak Unin, Pak Ilham. Oh ya, Siapa? izin Pak. Jadi ada Oke. teman satu yang minta izin mertuanya meninggal Pak Unin. Oh siapa nih Pak? Siapa Pak? Unin, Pak Unin, Dari ini, anunya. Pak. Saya Pak dari Sukabumi Pak. Oh Barusan innalillahi wa lagi inna ilaihi pembelajaran raji'un. Bapak. Anak-anak pada Innalillahi. menangis semua. Saya turun dulu. Ini Ya anak-anak Allah Pak mertua. Ditunggu itu Pak Unin. Turut bela Mungkin sungkawa Pak. kalau bagaimana kalau saya tidak ini Pak tidak lanjut pembelajaran, apakah ada pertimbangan atau bagaimana? Enggak. Dengan saya boleh, tapi panitia yang mutusin Pak Unin. Penyelenggara. Ada Pak Tony kan di situ, ada Pak Tony Kurnia. Pak Tony bagaimana Pak Tony? Itu Pak Unin saya kira ada musibah itu. Ya Pak Tony. Ya Pak. Mungkin saya sambil nunggu istri datang ya, masih bisa mengikuti Pak. Tapi kalau nanti misalnya di tengah perjalanan saya keluar apa ini Pak diperbolehkan atau gimana? Enggak. Saya ikut LAN aja. Oh iya Pak, tadi juga saya lapor ke pimpinan. Jika ada keluarganya yang meninggal, apa hari ini bisa meninggalkan pelatihan? Kalau diizinkan Pak Unin. Oh diizinkan ya Pak. Udah. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita akan mulai lagi Pak jam 1 tepat waktu Indonesia bagian Barat ya. Gitu ya. Mohon maaf Pak, lalu saya tidak Ya, bisa Pak. sampai selesai pelajaran Bapak. Ya, Terima oke. kasih atas ilmu yang Bapak tapi berikan. Pak, Anda menikmati Inspirasinya juga. kita kan? Pak Unin ikut Sangat berduka cita, menikmati Pak. Pak dan sangat Oke. menginspirasi dan memotivasi saya Keren. Pak. Ikut Terima bela kasih sungkawa. banyak, Ikut bela sungkawa Ikut ya. Terima kasih Pak. Teman-teman Ya. semua, Bapak Ibu juga terima kasih semuanya atas doa-doanya. Ya. Saya mohon maaf Oke. juga saya live di kelas ini. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu. Kita kembali jam 1 siang waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Tony. Siap. Ya Pak. Siap Pak Tony.